Bapak Sekjen. Sini Pak Dokter Rizky, saya mau tanya Pak Dokter, apa penyebab terjadinya gagal jantung tadi? Kenapa sampai terjadi gagal jantung? Lalu apakah ada hubungannya dengan penyakit pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah seperti yang kami alami? Gitu. Dan kemudian kalau kita sudah merawat demikian baik gagal jantung tadi, apakah dia bisa pulih kembali seperti semula gitu? Terima kasih, Dok. Ya, silakan Dr. Fadil atau Dr. Aris. Oke, untuk gagal jantung itu sendiri, kenapa bisa terjadi gagal jantung? Yang pertama, setelah saya sampaikan sebelumnya, jantung itu kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, nggih Pak. Tadi kalau dia ibaratkan 1 hari 1 malam, itu kerjanya sangat berat, pompanya hampir 1 tangki mobil Pertamina yang besar itu, tiap hari dia membutuhkan tentunya karena kerjanya yang berat harus berdenyut tiap saat, dia akan memerlukan nutrisi juga di jantung itu. Nah, kalau misalnya penyumbatan pembuluh darah di pembuluh darah jantung, bisa nggak dia menyebabkan gagal jantung? Tentu sangat bisa. Kenapa seperti itu? Karena adanya penyumbatan pembuluh darah pada jantung itu kan akan menyebabkan gangguan nutrisi ke jantung itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga jantung tidak mendapatkan oksigen yang kuat, yang adekuat. Jika jantung tidak mendapatkan oksigen yang adekuat, maka jantung yang bekerja sangat berat tadi yang saya katakan, dia tidak mendapatkan suplai oksigen, tentunya banyak otot-otot yang mengalami kematian karena tidak mendapatkan makanan, otot-otot jantungnya seperti itu. Ketika otot-otot jantungnya tidak mendapatkan makanan, maka jantung juga tidak akan memompa secara optimal. Itu pertama, penyakit mungkin dari penyumbatan pembuluh darah jantung. Yang kedua apa? Contohnya pada pasien-pasien dengan hipertensi. Bisa nggak hipertensi gagal jantung? Bisa juga. Karena kenapa? Karena beban jantung yang dipaksa terlalu tinggi terus-menerus. Jadi dia di mana kita tahu kalau masalah tekanan darah tinggi itu nanti akan berhubungan juga dengan aktivasi neurohormonal di pembuluh darah dan di jantung sehingga menyebabkan detak jantung yang tekanan jantung yang terlalu tinggi, detak jantung yang juga terus meningkat karena aktivasi neurohormonal itu juga akan mengakibatkan kompensasi pada jantung sehingga lama-kelamaan jantung kemungkinan akan menebal, ototnya menebal tapi kemampuan pompanya jadi menurun. Jadi jangan dibayangkan kalau otot jantung itu terlalu tebal, pompanya malah bagus. Justru kalau dia jantungnya ototnya terlalu tebal, pompanya bisa mengalami penurunan karena dipaksa bekerja yang melebihi kapasitasnya seperti itu karena pengaruh tadi neurohormonal. Itu bisa dari pengaruh hipertensi juga. Pengaruh yang lain apa? Pengaruh yang lainnya seperti tadi sudah ada penyumbatan pembuluh darah, pengaruh tekanan darah yang tinggi, pengaruh alkohol, itu juga bisa mengakibatkan jantung bekerja tidak optimal karena terjadi pelebaran pembuluh darah, pelebaran jantung dan disertai otot-otot yang menipis sehingga pompa tidak akan optimal. Jadi banyak sekali penyebab yang menyebabkan terjadinya gagal jantung seperti itu. Lalu apakah orang yang telah mengalami gagal jantung bisa kembali lagi normal? Pada umumnya pasien-pasien yang telah mengalami gagal jantung itu suatu hal yang irreversible. Jantung yang telah mengalami melebar dan menipis itu tidak bisa kembali lagi seperti semula. Makanya dia memang sangat tergantung dengan bukan tergantung, dia sangat membutuhkan obat-obatan seperti itu. Contohnya dia tidak boleh melepas, kalau Bapak mungkin ada namanya captopril ataupun valsartan ataupun ramipril seperti itu, ACE inhibitor. Nah, pasien-pasien dengan gagal jantung itu sangat membutuhkan obat-obatan seperti itu. Karena apa ya? Itu sama kayak kita
makan nasi, kita itu suatu kebutuhan ya, obat-obatan itu untuk meringankan beban kerja jantung ya itu suatu kebutuhan, jadi bukan suatu kecanduan atau bukan suatu ketergantungan obat. Memang sangat membutuhkan obat untuk membantu fungsi jantungnya seperti itu. Beda dengan apa namanya kayak jadi ketergantungan atau kecanduan seperti itu. Tapi memang kecuali pasien-pasien dengan gagal jantung itu mungkin transplantasi jantung, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya dia selama dia jantungnya masih jantung yang sama dengan gagal jantung, ya tidak bisa kembali seperti semula. Yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan terapi dan mengurangi gejala serta mengurangi terjadinya rehospitalisasi atau kembali masuk ke rumah sakit akibat adanya keluhan. Begitu Bapak. Orang-orang yang penderita gagal jantung ini umumnya meninggal pada saat tidur malam. Ada 3 teman saya, 3 itu meninggal pada saat tidur malam. Kenapa itu, Dok? Oke Pak, jadi begini, pasien-pasien yang mengalami gagal jantung, satu tadi kan jantung itu akan melebar, gitu Pak. Jantung melebar, otot jantungnya akan menipis. Nah, pelebaran ruang-ruang di jantung ini bukan cuma lebar terus nggak ada konsekuensinya, bukan seperti itu. Pelebaran otot-otot jantung ini, jantung yang melebar itu adalah faktor resiko untuk terjadinya gangguan irama jantung. Begitu. Mengapa gangguan irama jantung? Ya karena adanya kalau di jantung itu semakin jadi ada trigger, ada substrat, ada pencetus, ada bahannya. Bahannya itu jantung yang sudah melebar, itulah bahannya. Pencetusnya apa? Pencetusnya bisa dari tekanan darah tinggi, pencetusnya bisa dari obat-obatan yang tidak rutin diminum, pencetusnya bisa dari infeksi, pencetusnya ada faktor sirkadian, ada faktor neurohormonal, itu bisa mencetuskan namanya respon gangguan irama jantung. Bisa kapan saja itu terjadi. Gangguan irama jantung yang fatal sampai jantung hanya tinggal bergetar, atau namanya ventricle tachycardia ataupun ventricle fibrilasi, gangguan irama jantung itu bisa menyebabkan kematian mendadak kapan saja, bisa malam hari, bisa saat aktivitas, bisa saat dia aktivitas yang terlalu berat, itu bisa menjadi pencetusnya seperti itu. Jadi nggak mesti malam gitu. Mungkin pengaruh sirkadian di mana tekanan darah lebih tinggi saat malam, dia lupa minum obat seperti itu, dan tekanan darah yang terlalu tinggi jadi pencetus itu juga mungkin. Tapi nggak hanya harus malam hari, tapi bisa kapan saja kematian mendadak pada pasien gagal jantung karena sudah ada bahannya, sudah ada pencetusnya seperti itu Bapak. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dok.